Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang di channel Daddy Lim. Kali ini saya mau ngajak teman-teman membahas mengenai iklan Shopee. Nah, saya mau cerita dulu nih. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu klien yang menggunakan jasa iklan dikelola Shopee. Kemudian dia menginginkan saya mengelola tokonya, termasuk juga iklannya, agar untuk mengoptimasi penjualannya. Nah, kemudian setelah saya perhatikan di tokonya ini, dalam 30 hari terakhir ini omsetnya sekitar 93 juta ya, 93 juta ini. Lalu kemudian di bagian iklan ini dalam 1 bulan terakhirnya ini menghabiskan biaya 4,8 juta ya, 4,8 juta dan menghasilkan penjualan kurang lebih 26,9 juta. Jadi rasio iklannya ini hampir 20% dari omset di statistik iklannya. Nah, kemudian di sini sudah saya handle kurang lebih 3 hari terakhir ya. 3 hari terakhir saya ingin memberikan perbandingan aja. Saya ambil mungkin yang tanggalnya hampir sama ya. Karena kebetulan saya mulai handle tanggal 30, tanggal 1 Juli dan hari ini tanggal 2 Juli. Cuma kemarin gara-gara ada sedikit bentrok settingan, kemudian dari pihak tim Shopee minta klien untuk menonaktifkan settingan. Jadi akhirnya diputuskan bahwa iklan dikelola Shopee-nya di stop dan akan dikelola sendiri, terutama oleh saya yang mengelola. Nah, saya ingin sedikit compare mengapa saya bisa dibilang saya tidak begitu merekomendasikan iklan dikelola Shopee, karena standar apa yang dibuat dari tim Shopee sendiri itu mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan seller ya. Kalau dari Shopee sendiri biasanya standar CIR itu asal tidak lebih dari 30% mungkin masih oke ya. Sementara mungkin buat seller sendiri 10% aja CIR itu udah wow sekali ya, wow sekali, sangat besar sekali. Nah, dari hasil apa yang dikelola oleh tim Shopee, saya ajak teman-teman mungkin melihat seminggu terakhir aja, di mana periode ini bisa sedikit kita compare kayak. Saya akan coba hitung mundur di seminggu yang lalu, mulai tanggal 26 ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dengan biaya 236.000 kita hanya mendapatkan 562 klik. Jadi kurang lebih per kliknya lebih dari 400 rupiah ya, dan menghasilkan penjualan 857. Ini kurang lebih ya udah lebih dari 30% ya rasio iklannya, lebih dari 30%, dan ini masih dianggap cukup baik. Nah, kemudian saya ajak teman-teman juga untuk lihat tanggal 27. Tanggal 27 dengan biaya iklan 239.000 sama menghasilkan jumlah kliknya sebanyak 566 dengan jumlah penjualan, omset penjualan sebesar 786.000. Kemudian kita lihat juga di tanggal 28 hampir sama biayanya, jumlah kliknya hampir sama, tapi justru penjualannya semakin menurun. Kemudian di tanggal 29 sama juga dengan biaya yang hampir sama antara 200 hingga 300.000, cuma di sini jumlah kliknya sedikit meningkat karena di posisi akhir hari malam ya, malam hari saya sudah mulai setting iklannya sedikit, sehingga saya mendapatkan jumlah klik yang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Kemudian tanggal 30 ini pure settingan iklan, sudah mulai banyak settingan dari saya, walaupun settingan yang iklan dari Shopee sendiri itu masih jalan. Teman-teman bisa lihat ada perubahan, biayanya mengalami penurunan ya. Biaya mulai mengalami penurunan menjadi 207.000, tapi jumlah kliknya kita meningkat cukup banyak nih ya. Kalau teman-teman ingat tadi di tanggal 26, 27 itu biaya iklan kita di atas 230-an, tapi jumlah kliknya hanya 500-an. Sementara sekarang biaya iklannya 207 dan jumlah kliknya 1.100. Jadi biaya per klik ini rata-rata hanya sekitar 200 rupiah. Udah turun cukup banyak ya. Dan penjualannya pun mengalami peningkatan. Kemudian juga di tanggal 1 ini biaya iklan mulai turun lagi ya, dan omset semakin besar, semakin banyak, dan jumlah kliknya memang tidak banyak. Karena apa? Ternyata setelah dari tim klien saya koordinasi sama Shopee dan iklannya bentrok, itu sama Shopee dimatiin semua. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya, di tanggal 1 ini mulai dari jam
6 sore, jam 18, ini iklannya udah off semua. Jadi termasuk settingan dari Shopee maupun settingan dari saya, itu iklannya di off kan semua, sehingga memang sangat disayangkan. Jadi omset kita jadi berhenti dan jumlah klik kita juga berhenti. Seandainya ini tidak di stop sama Shopee dan masih tetap jalan, mungkin biaya iklan juga di angka 200-an, jumlah klik mungkin di atas 1000-an, dan penjualan bisa sampai di angka mungkin jauh di atas 2 juta ya. Kemudian hari ini saya baru sempat mulai setting lagi tadi sore ya, karena saya baru menyadari kalau ternyata iklannya tuh di off kan semua sama tim Shopee, termasuk iklan saya di off kan semua. Jadi saya baru mulai tadi sekitar jam 3 sorean baru mulai saya aktifkan kembali, dan performnya jadi mulai lagi dari nol. Tapi di sini kita bisa melihat nih biaya, perbandingan antara biaya dan jumlah kliknya jadi cukup mengalami perbedaan signifikan. Kalau teman-teman hitung dengan biaya 135 dan jumlah klik 842, itu berarti rata-rata biaya iklan saya di bawah Rp200 per klik. Di bawah Rp200 per klik ya. Karena ada kombinasi antara iklan produk serupa dan iklan pencarian. Memang di sini omsetnya sedikit rendah karena mungkin iklannya belum settle banget ya, seperti 2 hari yang lalu. Nah, mungkin saya akan update ke teman-teman beberapa hari lagi ya, seperti ini. Memang saya tidak bisa mencontohkan kepada teman-teman nama tokonya, memberitahu nama tokonya ataupun ya produk-produknya, tapi setidaknya dari sini teman-teman pelajari bahwa kita itu tidak harus mengikuti biaya yang direkomendasikan ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, yang saya contohkan tadi, di tanggal 26 ya, 26, 27, 28 misalnya seperti itu ya. Teman-teman perhatikan dengan biaya iklan kita per kliknya di angka Rp400 ya, 400 hingga Rp500 aja. Hasilnya adalah boncos. Ini boncos jelas, nggak diragukan lagi, udah pasti boncos gitu ya. Nah, berapa sih yang bikin kita nggak boncos ya? Kalau kita bisa setting seperti misalnya di tanggal 30 ataupun di tanggal 1 seperti ini ya, dengan biaya iklan yang kurang dari Rp200, itu kita masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, rasio iklan itu hanya sekitar mungkin 6% saja ya dari omset. Jadi masih cukup baik. Buat teman-teman sendiri yang mungkin juga menggunakan jasa iklan dikelola Shopee, itu harus memiliki bargaining power juga. Jadi biasanya kalau teman-teman hanya pasrah saja dengan apa yang disetting, itu biasanya kalau target mereka sendiri sih efektivitas iklan tuh 2,5 hingga 3 itu udah dianggap bagus ya. Efektivitas 3 itu artinya rasio iklan kita 33%. Bagi mereka dianggap bagus, padahal bagi kita itu boncos. Ya, berapa sih rasio iklan yang bagus? CIR di bawah 10% itu setidaknya 10% itu udah maksimal lah. Ya, udah maksimal kalau margin keuntungan kita tinggi ya. Kalau marginnya tinggi, tapi kalau teman-teman jualannya dengan margin yang cekak, yang mungkin kurang dari 20%, berapa idealnya? Ya idealnya jauh di bawah 10%. Rasio iklan tuh paling tidak di angka 5%. Kalau bisa cuma 2%, 3% gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman memang nggak bisa, oke lah, boleh gunakan. Tapi kalau misalnya teman-teman daripada pasrah seperti ini dan hasilnya sangat-sangat menurut saya tidak bagus ya, kalau teman-teman lihat misalnya contoh di sini dengan biaya iklan 4,8 juta kita hanya mendapatkan omset 26,9, ini menurut saya tidak sepadan ya. Rasio iklan kita hampir 20%. Itu baru rasio iklan ya teman-teman. Belum kalau teman-teman kena star seller, gratis ongkir ekstra, cashback ekstra kurang lebih 8%, tinggal tambahin aja. Kalau 20 tambah 8 tambah operasional dan sebagainya katakanlah 2%, biaya total kalian berjualan di angka 30%. Profit kalian aja saya ragu kalau kalian bisa dapat profit 30% ya untuk saat ini. Gitu. Ingat, hitung profit dari harga jual, jangan harga modal. Ya teman-teman, karena biaya-biaya iklan kalian pun dihitung dari harga jual semuanya. Oke, nah itu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi pesan saya aja, kalau teman-teman ingin bermain di iklan itu benar-benar jangan tergoda untuk bid tinggi-tinggian atau tergoda
untuk kejar apa ya istilahnya, wah kalau saya kasih budget tinggi, saya kasih bid tinggi itu udah pasti nanti saya dapat traffic yang banyak. Enggak juga ya. Teman-teman perhatikan yang saya tunjukkan tadi ya. Kalau kalian pasang bid sampai Rp400 per klik, kalian cuma dapat 500 klik sehari. Sementara saya dengan bid di bawah 200 pun saya bisa dapat ribuan klik setiap harinya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kalian setting iklan, itu jauh lebih penting daripada kalian beradu bid iklan. Nah, kalau kalian ingin lebih jelas ya belajar bagaimana beriklan, kalian bisa tonton rekaman kelas pelatihan saya sebelumnya. Caranya dengan jadi member ya. Di membership saya, di bawah video saya ini ada join atau gabung, kalian gabung aja. Nanti kalau kalian gabung jadi member, itu kalian bisa menonton rekaman video pelatihan tentang bagaimana beriklan, bagaimana meningkatkan traffic, konversi, dan juga bagaimana membaca bisnis analisis di toko kalian. Sangat bermanfaat, sangat membantu banget, dan sudah banyak teman-teman seller yang terbantu dengan video-video pelatihannya. Saya sarankan teman-teman gunakan yang platinum ya, platinum karena di sana videonya sangat lengkap dan akan membuat teman-teman sangat terbantu ya. Kalau mungkin teman-teman yang nonton video ini saya dari TikTok atau dari Facebook atau dari Instagram, kalian bisa juga meluncur ke YouTube saya. YouTube saya ketik aja di YouTube Deddy Lim ya. Kalian subscribe, like, comment, share juga. Lalu kalau ingin belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman silakan join membership. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.